Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini, kita akan menjelajahi misteri yang mengelilingi 6 pahlawan Indonesia yang kematian dan jasadnya masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Dari pahlawan perjuangan kemerdekaan hingga tokoh-tokoh modern yang inspiratif. Perjalanan mereka telah meninggalkan jejak misteri yang tak terpecahkan. Mari kita bersama-sama menyelami kisah-kisah luar biasa ini dan menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi pada mereka. Inilah 6 pahlawan Indonesia yang hilang dan keberadaan jasadnya masih misterius. 1. Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata adalah salah satu pahlawan Indonesia yang ikut serta dan terlibat dalam pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pahlawan bergelar Sijalak Harupat ini merupakan anggota BPUPKI dan menjadi salah satu menteri negara pertama yang dimiliki oleh Indonesia, bersama dengan nama-nama seperti Wahid Hasyim dan A. Maramis. Nahas, setelah menjabat Menteri Negara yang mengurusi Badan Keamanan Rakyat pada Kabinet pertama Presiden Soekarno, Otto Iskandar Dinata diculik. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember tahun 1945, Otto Iskandar Dinata dihabisi di Pantai Mau, Banten oleh Laskar Hitam yang tak puas dengan kebijakan penyatuan mantan anggota peta bentukan Jepang dengan bekas prajurit KNIL bentukan Belanda. 2. Muwardi. Dr. Muwardi adalah salah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan yang juga turut serta dalam persiapan pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dr. Muwardi dilahirkan di Jawa Tengah tahun 1907. Dalam karirnya, ia mendirikan sekolah kedokteran dan membantu rakyat dalam perjuangan melawan Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang merupakan front yang menjadi underbow Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada peristiwa Madiun, Dr. Muwardi dikabarkan diculik saat sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter di Rumah Sakit Jebres, Solo, pada tanggal 13 September tahun 1948. Sejak saat itu Dr. Muwardi dinyatakan menghilang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dr. Muwardi, bahkan jasadnya tak pernah ditemukan. 3. Supriyadi. Supriyadi berpangkat Sodanho atau Komandan Pelaton merupakan pahlawan nasional yang dikenal karena keterlibatannya pada pemberontakan pasukan pembela tanah air, PETA, terhadap kependudukan Jepang di Blitar. Melihat penderitaan para pekerja di bawah sistem kerja paksa yang tak manusiawi, mendorong Supriyadi memimpin pasukan untuk melakukan pemberontakan. Peristiwa itu pun terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Namun, malangnya pemberontakan itu berhasil digagalkan Jepang yang segera menghukum mati sekitar 8 orang pentolannya. Namun Supriyadi dikabarkan selamat dan berhasil melarikan diri. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1945, Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat, namun ia tak pernah muncul. Ia menghilang begitu saja dan keberadaannya masih menyimpan misteri hingga kini. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1975, namanya resmi dicatat sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. 4. Laksamana Madya TNI An Yosafat Sudarso. Namanya lebih dikenal sebagai Komodor Yos Sudarso, yang gugur bersama KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru pada tanggal 15 Januari tahun 1962, setelah ditembak kapal patrol HMS Everstein milik Belanda pada masa kampanye Trikora. Namun, jasad Kepala Staf Angkatan Laut TNI kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 24 November tahun 1925 ini tidak pernah lagi ditemukan. Kini namanya diabadikan menjadi nama KRI dan pulau, selain pahlawan nasional. 5. Wikana. Wikana boleh jadi adalah salah satu tokoh yang seringkali terlupakan. Padahal dirinya adalah salah satu tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Wikana adalah tokoh pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta pada peristiwa Rengas Dengklok untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dirinya adalah orang yang mengatur pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan. Setelah kemerdekaan, ia aktif dalam Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi dalam pemerintahan ia menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Amir Syarifuddin. Pada peristiwa Madiun 1948 setelah lengser dari jabatan menteri, ia dianggap melakukan pemberontakan dan menjadi kejaran tentara. Pada akhir September tahun 1965, di mana terjadi pembunuhan perwira Angkatan Darat, nasib Wikana tak pernah terdengar lagi.
Ia menghilang begitu saja dan nasibnya tak diketahui. 6. Pattimura. Orang-orang lebih mengenalnya dengan panggilan Pattimura, namun nama sebenarnya adalah Thomas Matulesi. Pattimura adalah salah satu pahlawan yang diabadikan dalam salah satu mata uang Republik Indonesia. Dia menjadi ikon di uang Rp1.000. Gelar kapitan itu bukan gelar ketentaraan tapi gelar di dalam tatanan pemerintahan raja di Maluku. Pattimura dilahirkan di Pulau Saparua, Maluku, pada tanggal 8 Juni tahun 1783. Saat ia berusia 34 tahun ia menjadi panglima perang untuk mengusir Belanda, yang masuk kembali menjajah tanah Maluku. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda, lalu Belanda dengan VOC-nya kemudian berlaku semena-mena kepada rakyat Maluku. Rakyat Maluku pun melawan penjajah itu di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Pertempuran pun terjadi sepanjang tahun 1817, namun pada akhirnya Pattimura ditangkap dan digantung di Ambon pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Hingga kini tidak ada yang tahu di mana kapitan asal Maluku ini dimakamkan. Ada beberapa sumber yang menyebutkan Pattimura meninggal terus jasadnya memang dibuang ke sebuah tempat pengasingan di Maluku dan digantung di Benteng Victoria. Dia dibuang ke daerah Pulau Buru atau Pulau Tiga. Jadi jasadnya kemungkinan besar ada di sana. Pulau Buru ini memang jadi favorit Belanda untuk membuang orang-orang Indonesia yang memberontak. Pattimura itu bukanlah orang biasa. Banyak yang menyangka dia orang biasa yang hanya jago perang. Sebetulnya, ketika Inggris berkuasa, Pattimura sudah masuk militer. Pangkat terakhir Pattimura sebelum gugur adalah mayor. Demikian informasi yang dapat kami rangkum dalam video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng, agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi dan berita penting lainnya.